Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, video kali ini saya sampaikan kelompok-kelompok pembaca berdasarkan kategori yang sudah disampaikan di websitenya buku kementerian di CIBI ya. Maksudnya adalah biar kita mengenal sebenarnya kelompok-kelompok pembaca itu seperti apa tingkatannya ya. Kita langsung saja ke websitenya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke websitenya buku.kemdikbud.go.id. Kenapa video ini saya buat? Sudah menjadi perbincangan bahwa tingkat literasi numerasi siswa kita ini perlu dikembangkan, perlu dipupuk begitu, agar semakin hari semakin meningkat. Dan banyak dilakukan oleh teman-teman guru, kepala sekolah atau praktisi pendidikan bagaimana meningkatkan literasi numerasi siswa kita. Kementerian sudah menyiapkan buku-buku, baik itu buku teks ya seperti ini, buku teks kurikulum Merdeka, ada buku teks kurikulum 2013 dan ada juga buku non-teks gitu. Saya punya ide rekan-rekan bagaimana untuk meningkatkan literasi numerasi itu dengan cara mengenalkan buku non-teks kepada siswa nanti di dalam bentuk learning management system, supaya buku-buku tersebut betul-betul dibaca, kemudian kita bisa menambahkan tugas-tugas kepada siswa sehingga tugas-tugas itu bisa terukur, bisa ditagih, dan juga nanti bisa lebih efektif dalam penyajiannya, dalam arti berapapun buku yang dibutuhkan, yang mau disajikan kepada siswa kita itu, kita bisa menyimpannya, kita bisa menyiapkannya dalam jumlah yang cukup besar. Langkah ini adalah strategi yang bisa kita jadikan supaya buku-buku non-teks ini betul-betul nanti digunakan oleh siswa, digunakan oleh guru sebagai bahan ajar yang sangat bermanfaat ya. Jadi strategi saya adalah nanti buku-buku ini akan saya pakai dan saya akan konversi menjadi buku-buku yang ada di learning management system. Dalam arti itu menjadi aktivitas membaca yang di dalamnya ada tagihan-tagihannya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Tapi nanti ini akan saya sampaikan di video berikutnya. Kali ini saya hanya ingin mengenalkan kepada Bapak dan Ibu, dan saya yakin sudah banyak yang membacanya, supaya nanti saat pemilihan buku itu kita bisa mengkategorikannya, mengelompokkannya bahwa buku ini cocok untuk pembaca kategori A, B, C, D. Kita langsung saja Bapak dan Ibu ya. Kita masuk dulu. Saya sudah punya akun di sini. Kita masuk. Saya gunakan akun yang lama. Yang ini saja ya. Nah, saya sudah masuk Bapak dan Ibu. Masuk ke katalog buku, kemudian ke buku non-teks. Di sini di jenjang, ini bukan jenjang kelas, tapi jenjang pembaca kategori ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada jenjang pembaca mulai dari jenjang pembaca dini A, pembaca awal B1, pembaca awal B2, pembaca awal B3, pembaca semenjana C,
pembaca madya, dan terakhir pembaca mahir atau E. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di sini di website ini ada 56 buku ya. Nah, kita akan lebih paham kalau kita baca dulu penjelasan dari setiap jenjang ini, sehingga nanti kita bisa memilih buku-buku yang ada di tampilan ini disesuaikan dengan jenjangnya. Kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini Bapak Ibu ada pembaca dini A. Jenjang A atau jenjang pembaca dini adalah jenjang pembaca yang baru kali pertama mengenal buku yang memerlukan perancah atau scaffolding untuk mendampingi anak pembaca. Kemudian pembaca awal B1, B2, dan B3. Nah, ini jenjang B atau jenjang pembaca awal adalah jenjang pembaca yang memerlukan perancah atau scaffolding dan mampu membaca teks berupa kata, frasa, dengan kombinasi bunyi huruf, klausa, dan kalimat sederhana. Pembaca semenjana C atau jenjang C atau jenjang pembaca semenjana adalah jenjang pembaca yang mampu membaca teks secara lancar berbentuk paragraf dalam satu wacana. Kemudian pembaca madya D, jenjang D atau jenjang pembaca madya adalah jenjang pembaca yang mampu memahami beragam teks dengan tingkat kesulitan menengah. Kemudian pembaca mahir E, jenjang E atau jenjang pembaca mahir adalah jenjang pembaca yang mampu membaca secara analitis dan kritis berbagai sumber bacaan untuk mensintesis pemikiran secara lebih baik. Ini adalah penjelasan jenjang buku yang ada di CIBI ya, atau buku Kemdikbud. Bapak dan Ibu, kita coba. Jadi begini, ketika Bapak dan Ibu ingin mencari buku yang sesuai dengan jenjang pembaca madya, misalnya yang D, ini tinggal diklik saja. Maka nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat daftar buku, ada 8 buku Bapak Ibu yang bisa dipakai dalam arti sudah dianalisis oleh tim bahwa ini adalah buku-buku yang cocok untuk jenjang pembaca madya. Misalnya warna-warni anak ondel-ondel. Kemudian komik Rampai, Panya dan Pino, Tiara X Jerawat, Rahasia Sehat Kakek, Kembalinya Para Lemak. Kita coba saja Bapak Ibu satu ya. Nah, ketika kita klik salah satu judul buku ini, kita bisa mengunduhnya atau bisa membacanya secara online. Kita coba unduh Bapak Ibu ya. Agak lama mungkin internetnya, kita coba balik. Kalau tidak unduh, kita coba baca online saja. Kita coba baca online. Sama juga, kelihatannya internetnya ada masalah. Kita kembali unduh, apakah bisa? Mudah-mudahan lancar. Tadi tidak ada masalah pagi-pagi ya. Oh ya betul ya. Atau websitenya mungkin sedang ada
perbaikan servernya ya. Atau banyak yang akses barangkali Bapak Ibu ya. Kita coba di reload. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Kita coba lagi, penasaran. Oh ternyata betul. Ini harus diulang-ulang barangkali ya. Untuk bisa sampai terbuka. Intinya begini Bapak dan Ibu yang hebat. Jadi nanti buku yang ada di sini ya, yang ini setelah diunduh, saya download, nanti akan saya ubah ke LMS. Saya akan potong-potong, saya akan pilah-pilah, sehingga nanti ini buku bisa dibaca dengan nyaman di HP, ya, di Android, atau di tablet, atau sekaligus juga di PC misalnya, gitu kan, tapi sudah dipotong-potong, sekaligus nanti saya tambahkan tugas-tugasnya, ya, tagihan-tagihannya, supaya anak-anak itu betul-betul membaca, sekaligus juga nanti setiap aktivitas itu atau buku ini akan nanti saya buatkan menjadi beberapa kegiatan aktivitas, dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas berikutnya, kemudian nanti antar aktivitas yang ada di LMS ya, nah yang ada di LMS seperti ini, itu nanti akan saya batasi. Misalnya ini contoh ya Bapak Ibu, ini contoh. Di sini misalnya nanti saya tambahkan aktivitas 1, misalnya membaca judul ke-1, aktivitas kedua membaca judul kedua gitu ya, dan seterusnya. Kemudian nanti ditambahkan dengan kuis-kuis yang menarik sehingga anak-anak betul-betul membaca gitu kan. Kalau ini dilakukan, insya Allah sedikit-sedikit anak-anak akan membaca. Sekaligus begini Bapak Ibu ya, ketika kita sebagai seorang guru punya target agar anak-anak itu membaca buku non-teks ya, non-teks bisa buku sastra atau ilmu pengetahuan dalam 1 semester misalnya 5 gitu kan, maka dengan cara dikonversi ke LMS itu insya Allah itu akan terwujud ya. Nah seperti itu sebenarnya arahnya, strateginya ya. Jadi strategi pengembangan literasi, numerasi untuk siswa kita, salah satunya adalah dengan cara mengkonversi buku yang ada di sini ya, di kementerian yang tadi jumlahnya cukup banyak, itu ada 50 sekian ya, dari seluruh jenjang membaca, 56 ya, 56 Bapak Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu ya, karena ini hanya pengenalan berkait dengan penjelasan jenjang buku ya, yang ada di websitenya buku.kemdikbud.go.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.